acara wirasa DPRI mangga sami saling pakadek pakanyem ring acara wirasa DPRI media pemersatu bangsa. Oh ayo jagek kanyem ni manis, oh ayo jagek pedagang kopi beli mai nakar belanja nanging lacur singa bepipis. Beli kader putra anak mula bagus nanging lacur basane misi nyandung tapi untung ya sing lain tersinggung tuulian berdasarkan aheluwung. Yuk, Ya, jadi hari spesial. betul sekali. Jung sih Emangnya nasi goreng. Nu spesial tuh len hari yang Hari kita yang istimewa. istimewa. Oh, kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa. Betul sekali. Mengending. Musik. Musik. Ini muruk kan kajang klion tuh. Kan lo dong nengkleng apa? Oh gini. Serem kan. Merah Putih bendera ditiangi berkibaran di langit terang galang di kelambang jiwa raga Indonesia merah berani mendasar hati suci pusaka adilan luhur jaya sakti merah putih bendera ditiangi merdeka merdeka semangat merdeka pas Oke, ini generasi aja muda andok saja. Uang kopi yang kan wayane. saya ngerti lah apa arti sebuah kemerdekaan. Nah, tuh. Yuk, bagi yuk apa itu kemerdekaan? Kalau bagi tiang beli, kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian? Bebas dari cicilan panci, Iya, cicilan pas. kredit. Iya, ibu Di rumah tangga. nyaplet, itu menyaplet, ini nyaples. Nyaplet, kengket. Iya, Yuk harus menghargai bagaimana pejuang-pejuang kita dulu berkorban, menghabiskan titik darah, penghabisan dan keringat begitu keluar kucur demi menjaga kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka itu kita sebagai generasi muda harus menjaga kemerdekaan itu dan mengisi dengan hal-hal yang baik sehingga Indonesia tetap terjaga yang namanya kemakmuran, keadilan yang terjaga untuk rakyat Indonesia. Pedahan, beli. Dan malu, yang bertakon beli pedih nih beli. Semangat Mas Liwan. Oh, kadang nak pedih, bes berapi-api. Artinya Rago ini menghargai bagaimana dulu para pejuang kita. Iya, Bagaimana tentara-tentara nasional Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Kita sebagai generasi berikutnya, sebagai generasi penerus, isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang lebih baik. Sehingga NKRI akan tetap terjaga dan utuh untuk selama-lamanya. Luar biasa semangat kene, mari patut tadi contoh. Apa lengklon ngapal? Swastiastu. Siap Jenderal. Ngere. Ibu ngere. Baru datang dari Jakarta, saya dengar katanya ada kopi pahit. Ya, mending nanti saya akan suguhkan kopi pahitnya. Ya, itu luar biasa yuk. Di hari yang spesial, beliau seorang jenderal yang luar biasa. Saya sering melihat di YouTube yang baik. Sudah terkenal sampai. Inilah apa namanya putra Bali yang menyenang jenderal. Salah satunya. Tentunya Tentunya kita merasa bangga ya. Bangga.
enggak. Beliau Simpal Luwung ya Pak Jenderal. Satu sekolah. Wah, satu sekolah dulu masuk sama-sama. Sekolahnya sama gitu? Enggak, artinya Bapak sekolah, saya sekolah. Tapi luar biasa, Ya. beliau hadir di warung kita hari ini. Beliau dari nama sudah ada di dadanya beliau. Beliau adalah Brigjen TNI Ketut Budiastawa Esos MSI, dosen tetap Unhan RI. Tepuk tangan dulu. Nggih. Atur suksema Pak Jenderal mampir di warung biasa. Pokoknya nanti Jenderal mau kopi pahit, kopi setengah pahit, kopi manis biar. Belitut yang bayar. Enggak. biar saya orderin. Gitu. Kalau beliau yang cantik dikenalin Niki, nih. dari wajahnya beliau bercahaya. Bersinar-sinar. Sesuai dengan namanya beliau. Nyoman Cahyawati SEMSI, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah Kesbangpol Provinsi Bali. Luar biasa. Sukses Bu Cahya. Ibu Cahaya sampun mampir di warung, membuat warung saya bersinar. Bercahaya. Tapi kalau melihat cahayanya Ibu, Pak Jenderal berkaca-kaca matanya. Karena beliau kacamata beli. Ya begitulah kita di warung Jenderal. Mohon maaf ini ya. Demi semangat kita di hari kemerdekaan besok sudah berusia 77 tahun. Wah keren. Silahkan aja kopinya. Mumpung Pak Jenderal sareng Ibu Cahaya sudah mampir di warung, tiang siapkan kopinya yang manis napi yang pahit. Kalau Bapak yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang manis saja. dan pahit terasa. Wah. Seimbang lah. Seimbang. Kalau Ibu? Yang jelas kopi Bali yang paling enak. Kopi asli ya, asli Bali. Asli Bali. Walaupun kopinya sedang-sedang dilihat sama Bu Cahya aja, kopinya dia enak. Jadi manis ya beliau. Jadi enak pokoknya. Yang siapkan dulu kopinya. Nah, niki mumpung Jenderal tadi keluarnya adalah datang dari Jakarta. Wah keren. Dan terima kasih mau simpang di warung kita nih Pak Jenderal dan juga Bu Cahya. Nah, niki dalam rangkaian mengisi kemerdekaan RI yang ke-77, tentunya ada satu pertanyaan saya kepada Jenderal. Wah, mumpung ada kesempatan yang luar biasa. Semangat dan jiwa nasionalisme harus tertancap pada anak-anak muda kita sekarang. Ya, bagaimana juga akan mengisi kemerdekaan sehingga nilai-nilai kebangsaan itu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun Jenderal, di tengah-tengah globalisasi yang begini, ada kemungkinan anak-anak kita itu rasa perjuangannya akan terkikis. Bagaimana menurut Jenderal? Baik, terima kasih. Ini Mas siapa Dan? Ketut Bagus. Woi, Ketut Bagus. Anak yang langka sama. Anak keempat tuh sulit biasanya. Ya, Ketut paling nggak terakhir. diharapkan itu, tapi lahir. Wah, Suksemo yang Widi. Nah, itu. Baik, Suksemo pertanyaannya. Bagaimana di pertanyaannya? Karena Ketut Bagus jadi lupa pertanyaannya. Nah, bagaimana anak-anak muda kita ini kan seharusnya di momentum hari kemerdekaan ini bisa mengisi ya, atau bagaimana memberikan suatu edukasi sehingga rasa kebangsaan itu tertancap pada jiwanya. Terus. Baik, para pemirsa di rumah dan di studio, bagaimana pada kemerdekaan ke-77 ini memperlakukan untuk mengisi kemerdekaan oleh kita semua. Bukan hanya anak muda, termasuk kita orang tua ini. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana founding father kita menyatakan jas merah. Oh, jas merah? Iya. Ada artinya Jenderal? Jangan melupakan sejarah. Itu Bapak Bung Karno. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu Bapak Bung Karno menyatakan demikian. Kenapa? Ini karena kita di Bali, umat di Bali juga tahu. Kita kan tahu namanya sejarah kita itu namanya identik kawitan, leluhur. Kalau kita lupa leluhur kawitan, tidak tahu leluhur kawitan, pasti kita akan kena penyakit gitu kan? Paling lah. Susah, paling lah. Bingung gitu. Kebingungan. Demikian kita anak bangsa, sebagai generasi penerus bangsa di zaman kemerdekaan ini, harus tahu dulu kenapa Indonesia ini ada. Apa itu Indonesia? Jadi anak bangsa semua harus tahu bahwa Indonesia ini ada bukan karena hadiah, bukan hanya pemberian, tetapi karena perjuangan oleh founding father kita, para pejuang bangsa dengan pertumpahan darah. Itu yang patut kita ketahui dulu. Dan perlu juga diketahui di dunia, di seluruh dunia,
negara merdeka karena perjuangan pentumpahan darah itu hanya Indonesia. Oh, baru tahu saya. Lah iya. Selanjutnya yang kedua baru Vietnam. Karena Vietnam belajar sama Indonesia. Kalau yang lainnya kemerdekaannya diberikan oleh penjajah. Semua negara yang dijajah oleh Inggris misalnya, itu dicerdaskan oleh Inggris. Setelah dia cerdas, bisa mandiri, oke, kamu dikasih kemerdekaan, tetapi tetap ada hubungan baik dengan penjajah. Tapi kalau negara-negara yang dijajah oleh Belanda, Jepang, itu dibodohkan kita. Selama 350 tahun, 3,5 abad kita digitukan, sehingga jadi jiwa leluhur kita dulu itu yang dijajah masih kita dapat ini. Kalau secara biologi kan kromosomnya itu. Sifat-sifat orang tua itu masih. Sehingga sampai sekarang kita masih kayak begini. Coba kita merenung. 77, besok sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Tapi kenapa kok negara gini kok kayak begini sekarang? Banyak masalah. Baik di Aceh, di Papua, kemudian antar agama atau suku, kan begitu. Nah, berarti ini belum clear kemerdekaan kita. Berarti ada hal yang perlu diperbaiki lagi. Iya. Makin niki Jenderal, kopinya niki Ampuro niki di warung niki kopinya ajaib. Spesial. Kalau panas itu harganya 5.000. Kalau dingin 50.000. Sebelum harganya 50.000, dinikmati dulu. Oke. Kita saksikan dulu. Suksema niki. Yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Fotografi budaya adalah seni mengambil foto untuk tujuan menceritakan tentang sesuatu, orang, tempat, adat, ataupun budaya. Foto-foto itu mungkin sesederhana potret wajah, atau biasa seperti pemandangan jalanan ataupun serumit pengambilan pemandangan yang menggambarkan hubungan sosial. Namun, membuat foto budaya yang berharga seringkali tidak sesederhana dengan sekali klik. Dibutuhkan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang penting di dunia, bahkan di sekitar kita. Dan juga ada disiplin untuk mendokumentasikannya secara fotografis. Ini membutuhkan pemilihan yang cermat tentang apa yang akan difoto. Simak tayangan lengkapnya dalam acara Balinema pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 11.05 WITA live di TVRI Bali. Yuk, 77 tahun Indonesia merdeka nu kan di Candidasa nih. Nah, itu kita awang dagang kopi Beli kopi sambil beli bakso. Artinya muali-mali iri kireng warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Majeng ring pamiarsa di rumah niki jagi katurin galah interaktif ring nomor telepon 0361237706 utawi ring 081139605500. Lursa.
Tapi topiknya luar biasa. Luar biasa sekali. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan Kebangsaan. untuk generasi muda kita. Nah, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama Jenderal. Luar biasa semangatnya berapi-api Jenderal kita. Jangan lupa sama jas merah begitu Jas kan, merah, Bang. ya. Sekarang ayo. Nggih. Nggih. Yang jagi metaken sarang Ibu Cahaya yang hari Ibu ini sangat Cahaya. cahaya. Oh, Bu Cahaya lian tuh. Yang sangat bersinar hari ini. Nah, Ibu yang ingin bertanya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Kesbangpol, Ibu, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan khususnya di kalangan generasi muda? Beres, Ibu. Oke. Baik, terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tentunya mengacu kepada visi Nangun Satketi Loka Bali, di mana core bisnis dari Kesbangpol Provinsi Bali di bidang kesatuan bangsa politik ya tentunya mengampu misi tersebut di dalam mewujudkan sistem keamanan yang terpadu. Kemudian, di dalam mewujudkan sistem keamanan terpadu tidak terlepas dari ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang ada maupun yang tidak kelihatan. Itu. Nah, kemudian kita di dalam misi Nangun Satketi Loka Bali di dalam mencetak SDM yang unggul, apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah untuk bagaimana memberikan benteng diri di dalam menguatkan jati diri terhadap generasi muda tersebut. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah mengajak kita untuk generasi muda sebagai penerus bangsa, seperti Pak Jenderal tadi menyampaikan, kita sudah 77 tahun merdeka. Namun jiwa wawasan kebangsaan kita harus bentengi oleh karena ancaman, hambatan, gangguan itu selalu ada. Nah, untuk meningkatkan integritas ataupun jati diri tersebut, nah diberikan kami melakukan bimbingan dan kemudian bersinergi terhadap stakeholder terkait untuk memberikan penguatan wawasan kebangsaan tentunya terhadap 4 konsensus dasar, yaitu bagaimana aktualisasi terhadap Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian terhadap Kebhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini, gimana kita bersatu ya, keanekaragaman kita yang sangat kaya dan luas sekali, kemudian terhadap bagaimana mewujudkan rasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu konsep itu, dan itu yang kami lakukan tentu menjadi isu strategis di Kesbangpol saat ini, dan itu yang kami lakukan bersinergi. Kemudian intinya bahwa nanti supaya generasi muda itu betul-betul memahami terhadap 3 unsur dari wawasan kebangsaan itu. Jadi memahami terhadap wadah ruang seperti disampaikan Pak Jenderal tadi, bahwa kita sangat luas sekali wadah negara Indonesia. Kemudian terhadap yang kedua adalah isi konten, bagaimana kita mengisi terhadap mencapai tujuan-tujuan nasional dari perjuangan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tata perilaku. Jadi kondak atau tata perilaku ini perilaku secara lahiriah, jadi bagaimana terhadap perilaku, tindakan generasi muda, dan kemudian perilaku secara batiniah, yaitu pengamalan. Jadi konsep pengamalan itu seperti disampaikan Pak Jenderal tadi, jangan melupakan jas merah. Nah itu, jadi kita harus mengamalkan terhadap 4 konsensus dasar dari berbangsa dan bernegara. Luar biasa. Biasanya, Ibu. Ternyata sudah ada yang masuk kita tanggal dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, ada pelakang nembe niki nyarange Pak Sugi menapi gatra. Nggih. Enak nika. Nggih. Terus Pak Sugi. Nggih. Jadi mataken nika nggih. Nggih. Nggih, rajeng sore narasumber nggih. Sampun napi gatra niki. Kena. Enak nika nggih. Gimana caranya untuk ya generasi muda terutama di Bali niki ya untuk menumbuhkan ya jiwa dan semangat yang positif nih terutama dalam era globalisasi niki ya supaya bisa bersama-sama ya bermasyarakat dan membangun bangsa yang baik nggih. Nggih. Ika mantap. Apa yang harus dilakukan nih nggih? Nggih.
Nggih kematen nggih. Suksema Pak Sugi. Pak Sugi, merdeka. Merdeka. Siapa di rumah dijawab merdeka. Nah, bagaimana caranya Generasi muda kita biar bisa ditanamkan dengan jiwa-jiwa nasionalisme dan juga berkaitan dengan bela bangsa atau bela negara. Nah, baik itu dimulai dari mana Ki Jenderal Durus? Baik, Suksema, Pak siapa namanya yang bertanya? Pak Sugi. Luar biasa pertanyaannya. Rajang wengi niki. Jadi dari mana kita memulai untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme atau bela negara anak bangsa? Tentunya itu dimulai dari dirinya sendiri dulu. Diri sendiri. Sesungguhnya bela negara itu sederhana. Dengan dia disiplin bangun pagi, menata tempat tidur rapi, kemudian membersihkan lingkungan, ada kendaraan kotor diperbaiki, mau memanfaatkan lahan kosong di rumahnya sehingga bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Itu. Yang kedua, dia menghormati bapak ibunya. Karena yang melahirkan dia bapak ibu. Kalau nggak ada bapak ibu dia nggak lahir. Dengan menghormati orang tua, itu bagian dari bela negara juga. Bagian dari mengisi kemerdekaan itu sendiri. Yang selanjutnya, dia sama tetangga, keluarga besar, terus tetangga di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nasional. Nah gitu. Kemudian dengan mengisi kemampuan keterampilan diri, olahraga, berprestasi, ilmu pengetahuan berprestasi, baik di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, provinsi maupun negara dan tingkat internasional. Nah itu juga namanya semua kegiatan mengharumkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, itu sudah namanya mencintai negara dan bela negara. Kalau Hindu, kita orang Bali misalnya, dengan memegang Trikaya Parisuda, itu sudah satu-satunya membela negara. Mengharumkan negara. Yang berpikir yang baik kepada siapa saja, kapan saja. Berbicara baik kepada siapa saja, kapan saja. Berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja. Baik lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Nah itu sudah bela negara luar biasa, mencintai kepada negara luar biasa. Secara horizontal dia mencintai founding father, para pahlawan, dia tahu, dia menghormati, upacara datang, acara apapun hadir, itu juga bagian dari cinta kepada negara. Tahu bahwa suku, bangsa, ras yang berbagai macam di Indonesia saling menghormati, asah ase asuh, segalak sigilik sebantake, paras sarpenaya, itu sudah namanya jiwa bela negara yang luar biasa. Memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Itu suatu kekuatan bagi negara dan bangsa kita. Nah gitu. Wah keren. Pemaparannya sederhana tapi iya. Dimulai dari mungkin dari otak saya dulu, mohon maaf Jenderalnya, bela negara kita nanti kalau di berperang kita siap-siap aja gitu. Jadi pejuang maksudnya. Ternyata dari hal kecil itu bagaimana mengharumkan nama pribadi, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama desa dan setingkat ke atas. Saya tambahkan. Jadi bela negara itu tidak hanya bawa senjata jadi tentara jadi polisi, tidak. Dengan dia mampu membela dirinya sendiri, itu udah bela negara. Jangan ngomong bela negara kalau dia membela diri sendirinya nggak bisa. Jangan ngomong bela negara kalau kehidupan di keluarganya aja nggak rukun, nggak sejahtera. Iya kan? Nah, jangan ngomong bela negara kalau di desa aja dia tidak mau rukun, tidak mau membangun desanya. Nah itu, jadi bela negara itu setiap individu warga negara berpikir, berbicara, berbuat, berkarya di mana dia tinggal, baik di lingkungan masyarakat, di keluarga, maupun di kedinasan, itu merupakan bela negara yang sangat luar biasa. Wih, keren. Terjawab. Nah, sekarang ke Bu Cahya. Ini tapi sebelumnya Niki pisang gorengnya baru mateng nih. Kebetulan ada sedikit kebun, ya hasil kebun lah Jenderal. Siapa beli? Kebun saya. Kirain kebun tetangga. Jangan dibilang itu nanti Jenderal, kamu tidak bela bangsa. Silakan kita nikmati dulu kopinya, kita akan saksikan yang satu ini. Oke. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Om Swastiastu. Saya Nyoman Adi Wiratama, Ketua DPRD Bali, beserta segenap pimpinan dan staf mengucapkan Dirgahayu Provinsi Bali dan Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Dengan harapan ke depan, Bali dan Indonesia tetap aman dan kondusif. Om Santi 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 Om. Aing meli jajauli di Candi Dasar. Wali-wali iri kiring warung Wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita dulu Bu Ayu. Ini kopinya Bu Ayu membikinnya terlalu enak. Sekali tenggak langsung habis. Aduh. Bisa tambah nggak? Tambah lagi ya. Siap yang tambahkan. Yuk, terus tali. Banget ini tuh tali harga. Mumpung hari spesial. Mohon maaf Jenderal. Aduh, Penapi, rasa kopi sudah enak, gorengannya sudah enak sekali. Memang di Bali ini apa yang tidak enak? Apa yang tidak enak? Semua buah-buahannya terkenal di luar Bali. Sayur-sayuran salak, termasuk orangnya. Orangnya. Gitu. Apa yang terkenal menurut Jenderal untuk orang Bali di luar sana? Orang Bali itu sopan santunnya, ramah tamahnya, rajinnya, begitu. Halo, suka gambar ingatan kita begitu punya citra yang baik, jangan dikotori citra itu di dalam rumah kita sendiri. Kan begitu ya? Oh, betul. Nah, Niki kembali ke Ibu Cahya nih, Bu Cahya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya apa itu bela bangsa dan bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak muda kita sehingga rasa nasionalismenya, rasa kenegaraannya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, bagaimana nih pengawasan dan pembinaan seperti apa yang dilakukan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Bali? Dan apa yang dilakukan seandainya organisasi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat nasionalisme. Sehingga itu dapat merusak nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara. Nah, ini dulu Bu Cahya. Sip semua. Nah, ini terkait terhadap apabila organisasi tersebut, kita lihat dulu dari pelanggaran ya, bahwa tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Jenderal bagaimana kita mengimplementasikan terhadap mulai dari disiplin diri. Nah, ini melihat terhadap dari
organisasi kemasyarakatan apabila terjadinya pelanggaran tentunya organisasi kemasyarakatan itu sesuai dari Undang-Undang 16 tentang organisasi kemasyarakatan. Apabila ada organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai asasnya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya dapat dikenakan sanksi. Terhadap sanksinya itu jelas bahwa ada sanksi administratif, kemudian ada juga sampai sanksi tidak diterbitkannya dari surat keterangan tersebut. Ya. Kemudian terhadap upaya pemerintah tentunya tetap melakukan penguatan dari wawasan kebangsaan. Kita bersinergi dengan forum-forum kerukunan ya untuk meningkatkan terhadap wawasan kebangsaan dari tetap kepada 4 pilar dari konsensus berbangsa dan bernegara. Nah, kalau di Bali sekarang ini menurut Ibu yang kebetulan di Kesbangpol ya, kalau boleh tahu Kesbangpol itu kalau nggak salah juga intelijennya Ibu ya, Ibu sudah jadi intel karena. Nah, kira-kira Bu tantangan-tantangan apa atau apa yang sedang terjadi di Bali ini? Baik, kita sekarang ini di Bali, Indonesia terutama akan dipercaya sebagai oleh dunia untuk berbagai event internasional tentunya yang menjadi tantangan kita bagaimana kita melakukan pengamanan kemudian kesiapan deteksi dini terhadap menghadapi ancaman, hambatan, gangguan, tantangan yang seperti disampaikan tadi. Jadi bagaimana kita membuat early warning system menguatkan terhadap sistem keamanan kita. Itu ya. Jadi itu yang. Dan kita mengharapkan nanti supaya event-event internasional ya G20 ini berjalan dengan baik. Halangan apapun. Nah, sebelum Tiang bertanya ke Pak Jenderal sebentar, Bli, Tiang mengundang lagi pemirsa di rumah untuk bergabung di interaktif lewat nomor telepon 0361237706 atau di 081139605500. Luar biasa. Sane Melat Arso nyarangin, Durus Kemantan, Niki jujur Niki beliau jenderal sulit waktunya mumpung beliau polisi Simpang. Ayo kita bertanya sekarang gitu ya. Dengan Pak Jenderal terasa gimana ya? Enak ngobrolnya gitu ya. Enak, gamblang, tanpa beban beliau. Gitu. Ternyata beliau sangat ramah. Itu orang Bali kan dia ciri orang Bali ramah, sopan, santun, rajin. Nah, Pak Jenderal yang ingin bertanya nih tentang di Kementerian Pertahanan, apakah juga diadakan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan kepada organisasi kemasyarakatan yang ada. Nah, jika ada materi-materi apa saja yang diberikan, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Kementerian Pertahanan memang salah satu tugas beliau itu adalah menentukan jenis-jenis AGHT yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan di daerah kayak apa. Jadi penting juga kita sampaikan karena itu sangat penting, makanya setiap produk pasti harus disosialisasikan. Kalau produk makanan juga pasti disosialisasikan dengan cara promosi. Agar dikenal maka disayang. Dengan sayang makanya dia beli. Kan begitu. Nah, Kementerian Pertahanan juga begitu. Tapi saya tanggapi dulu. Tentara dikira galak gini-gini. Tidak. Tentara itu pengayom, pelindung. Bagi warga negaranya. Tapi ingat warga negara yang bagaimana dulu. Warga negara yang setia, taat, tunduk, patuh kepada peraturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk kepada pemerintahan yang sah, itu kita lindungi. Jiwa raga TNI pun siap dikorbankan demi melindungi itu. Begitu. Jadi jangan sampai masyarakat salah tafsir, salah pandang bahwa TNI itu kayak apa. Gitu ya. Kemudian masyarakat yang tidak taat kepada peraturan hukum, tidak hormat kepada pemerintahan yang sah, pasti dibina oleh satuan teritorial. Kalau dibina nggak bisa. Kalau dibina nggak bisa. Bukan dibinasakan. Kalau dibina tidak bisa. Kalau dibina tidak bisa, nanti polisi yang bermain bisa ditangkap itu di proses sedemikian rupa, kan begitu. Secara hukum, karena negara Indonesia negara hukum. Setiap organ negara dan aparatur pemerintahan harus setia, taat, tunduk, patuh kepada peraturan hukum yang berlaku. Bukan tentara karena punya senjata terus main. Enggak boleh. Kayak Bapak ini tadi dibilang, wih Pak Ketua pasti galak gini.
pangkat itu hanya tempelan, bos. Jabatan sementara. Harta juga titipan. Nyawa juga milik Tuhan. Sekarang diambil udah jadi bangke kita. Apanya harus disombongkan kan begitu. Gitu. Keren banget. Keren. Kita tidak perlu sombong, tetapi kita belajar sama-sama profesional dan proporsional. Baru kita ngomong Kemhan sekarang. Bagaimana profesionalnya Kemhan dan proporsinya di negara ini. Kementerian Pertahanan menentukan ancaman karena sudah tahu membuatlah produk-produknya. Salah satunya PSDN. Nah itu juga disosialisasikan. Seluruh ormas, bukan hanya ormas saja, Mbak. Jadi Kementerian Pertahanan melaksanakan pembinaan terhadap warga negara, baik di lingkungan pemukiman masyarakat maupun di lingkungan kerja. Nah, begitu, maupun di lingkungan pendidikan. Itu rutin dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dilaksanakan dulu waktu saya Kakanwil Kemhan Provinsi Bali, setiap 3 bulan sekali kita laksanakan itu. Itu program Kemhan. Sudah demikian program Kemhan kita laksanakan di lapangan, toh juga hasilnya belum maksimal. Kenapa? Karena jumlah yang kita bina setiap pertemuan antara 100 sampai 300 orang. Sedangkan penduduk banyak banget, kan begitu kan? Nah, jadi ini pentingnya berkolaborasi kami Kementerian Pertahanan dengan pemerintah daerah. Namanya urusan pembinaan itu adalah tugasnya pemerintah. Dan disiapkan secara dini bela negara itu. Nah, makanya Kesbangpol juga dia melaksanakan. Nah, kalau Kesbangpol melaksanakan, kita juga diundang. Saya melaksanakan, Kesbangpol juga kita undang. Jadi narasumber. Bersinergi kita. Termasuk TNI, Kodam, Korem kita undang. Nah, apa saja yang diberikan materinya, kan begitu ya? Ada materi wawasan kebangsaan, bela negara, kepemimpinan, ancaman yang ada di negeri ini, baik ancaman nyata maupun belum nyata. Begitu, yang ancaman nyata maupun belum nyata ada 3. Ada ancaman militer, ada non militer, ada hibrida. Kalau ancaman militer, kecil kemungkinannya, karena negara Indonesia tidak ada konflik dengan negara lain. Nah, hibrida juga kecil karena juga tidak ada konflik. Nggak mungkin tentara luar masuk ke Indonesia. Ngomong secara ilmu dan doktrin. Kalau sekonyong-konyong kayak di Rusia dengan ini ya kita nggak ngerti kan gitu. Tetapi kalau yang non militer, termasuk Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini sudah di depan mata, sudah nyata. Terutama ancaman militer ada 7 sebenarnya. Ada 7 dimensi. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, legislasi, teknologi. Nah itu, dan itulah 7 ini. Jadi yang paling dominan sekarang di Indonesia, termasuk di Bali sekarang ini, udah 3 tahun belakangan ini, ancaman ideologi. Terutama yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lewat agama, lewat Tuhan, dia menggunakan topeng agama Tuhan untuk mencapai kepentingan dirinya. Semua agama, dan ingat, kita perlu tahu Indonesia ini umumnya, khususnya Bali, itu bagaikan wanita yang cantik, molek, tinggi, langsing lanjar gitu. Baheno, tan binaya walu yang sekali bidadari konsulasi temedun saking keluarga. Itu dia. Siapa laki-laki yang tidak pingin pasti semua tertarik memiliki dia? Pasti minimal curi pandang, minimal colek, minimal menikmati, kalau bisa dikuasai. Nah itu yang bahaya. Demikian juga Indonesia ini kayak demikian kaya rayanya, adat budaya dan diakui dunia. Ini sesungguhnya negara luar banyak yang iri, pingin menguasai Indonesia, begitu. Jadi ini yang perlu kita hati-hati. Kemudian dari ancaman legislasi sama. Makanya Pak Jokowi, presiden kita, ada berapa aturan itu dibekukan. Karena banyaknya aturan yang saling bertumpang tindih, tidak berkorelasi. Kemudian ada yang tidak selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, langsung dibekukan. Nah itu baru pejabat yang tidak popularitas murahan, kan begitu kan? Nah ini harus tegas, nanti harapan kita siapapun jadi pemimpin harus berani begitu. Berani nanggung risiko yang baik itu kan begitu. Kemudian yang ketiga, yang dominan juga ancaman teknologi. Nah dengan teknologi IT ini,
Luar biasa IT apabila mampu mengemas, mampu memanfaatkan, itu sangat luar biasa manfaatnya bagi negara bangsa. Namun? Tapi keliru memanfaatkan, itu menghancurkan negara ini. Wow, gitu. hati-hati dengan teknologi itu. Iya. Mantap, Jenderal. Makin terbuka ya, kita makin tahu ternyata ada banyak hal yang perlu kita jaga, bukan hanya perang aja gitu. Ternyata dari segi sektor-sektor lain bisa mengarah ke atau mengganggu stabilitas nasional kita. Terima kasih Jenderal. Silahkan kopinya, nanti biar saya. Aduh, saya minum lagi deh. Kita akan saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Semarak 44 tahun TVRI Bali menggelar TVRI Bali Fun Buy. Minggu 21 Agustus 2022. Start finish kantor TVRI Bali. Pendaftaran dapat dilakukan secara online atau langsung datang ke TVRI Bali, Jalan Cok Agung Trisna, Renon, Denpasar. Hadiah utama 1 unit sepeda motor, televisi, sepeda, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ayo gowes bersama dan bawa pulang hadiahnya. Inggih kantun musikian irikir yang warung wirasa yang TVRI Media Pemersatu Bangsa. Blitut yang bangga sebenarnya sama Blitut. Kenapa? Blitut selama ini kan memiliki semangat juang yang tinggi Blitut. Makasih, yuk tahu ya. Maksudnya gini, juang-juang belikan malu kopi, godoh gitu, semuanya raya beli. Itu kemula, aku yang melihat tidak pakai orang. Masalah bom itu jangan diceritakan di sini. Oh, jangan diceritakan, diangkepkan ya. Bila perlu diputihkan aja. Aduh, luar biasa nih perbincangan hari ini. Nah, mungkin yang ingin bertanya sarang Ibu Cahaya. Ibu, menurut Ibu Niki dengan banyaknya acara-acara yang dilakukan serangkaian Hari Kemerdekaan Niki Bu, seperti lomba, napak tilas, konser-konser musik yang banyak digemari oleh generasi muda. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana caranya mengemas acara-acara tersebut supaya nilai-nilai kebangsaannya lebih mudah dimengerti atau lebih menarik dicerna oleh generasi muda? Gitu sih, Bu. Seperti mengemas kopi ini ya. Jadi untuk kita mengapresiasikan terhadap nilai-nilai kebangsaan itu wujud untuk merayakan hari lahirnya bangsa Indonesia, tentunya sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, oleh adanya perkembangan teknologi dengan media informasi, cuma menekankan nanti bahwa lebih bijak memfilter ketika nanti membuat suatu konten terhadap perayaan tersebut tidak melanggar dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi konten-konten yang dibuat, apresiasi terhadap nuansa kebangsaan dari 4 pilar tersebut, tentunya itu adalah sudah mewujudkan terhadap mulai dari diri, ya dari diri tadi diri, kemudian terhadap informasi bagaimana menfilter di dalam diri, di rumah tangga dulu, kemudian sehingga perkembangan teknologi ini tidak disalahartikan di dalam meluangkan ke dalam sebuah perayaan terhadap kebangsaan tersebut. Dari Kesbangpol Provinsi Bali apa aja yang sudah dilakukan untuk hal-hal itu?
Untuk terkait ini ada satu program pusat yang kita lakukan di daerah, yaitu gerakan 10 juta bendera. Mungkin sudah masuk ya, yaitu gerakan tadi dilakukan untuk melibatkan kepada masyarakat, sehingga itu adalah membangkitkan rasa nasionalisme kita. Jadi ini sudah dilakukan sebelum tanggal 17, jadi sudah di seluruh kabupaten kota, bahwa ini surat dari Menteri Dalam Negeri untuk kita menggemakan kembali nasionalisme kita melalui gerakan 10 juta bendera merah putih. Jadi itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat. Keren. Oleh generasi muda tentunya. Ya, tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sehingga jiwa nasionalisme, berbangsa dan bernegara dari 4 pilar konsensus itu dapat terwujud. Mantap nih saya. Nah, niki jenderal yang luar biasa. Betul sekali. Berbahagia saya bisa ketemu jenderal yang humble ya. Jadi senyumnya, wawasan beliau yang luar biasa ya. Jadi aduh, seorang jenderal. Wah, senang sekali. Nah, jenderal, nah ini tentunya dengan kaitan besok ini kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Apa harapan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan momentum Hari Kemerdekaan yang akan kita rayakan besok? Baik, terima kasih para pemirsa di rumah dan kita yang di studio. Ini karena besok tanggal 17 Agustus, perayaan Hari Kemerdekaan kita yang sangat sakral, ya, satu-satunya adalah Hari Kemerdekaan ini. Kemudian kita sebagai anak bangsa, kalau tahu bagaimana perjuangan founding father kita dengan pertumpahan darah, kita mari sekarang. Apalagi pemerintah Provinsi Bali udah sangat luar biasa dengan visi misinya Nangun Sarkertilu ke Bali. Pada saat tanggal 17, sebelum 17 Agustus sudah merangsang generasi muda untuk berperan, diberikan bendera sekian ribuan bendera gitu ya. Jadi harapan saya anak bangsa di rumah masing-masing pasanglah bendera hanya setahun sekali. Dan jangan memasang bendera yang sudah lucek, sudah sobek. Itu nanti kalau lihat Kesbangpol itu bisa dipanggil, bisa kena pasal itu. Yang bucel, yang sobek itu jangan dipasang. Memang terkadang saya pernah menemukan, kenapa udah sobek dipasang? Ini wujud kejuangan saya Pak. Walaupun dalam keadaan sobek ini tetap saya banggakan. Bingung juga kita kan. Dengan sobek begini saya tetap bangga Pak. Apalagi baru katanya. Oh bener juga nih. Makanya tergantung sudut pandang gitu ya. Yang selanjutnya apa? Ikutilah segala kegiatan yang diadakan oleh kepala desa, klien adat, ya, mungkin lomba-lomba kecil. Jangan dilihat lombanya, sekecil apapun lomba itu diikuti dengan senang hati, itu sama dengan menghormati, menghargai perjuangan para pendiri bangsa ini. Apalagi besok upacara, mungkin kalau bisa mandiri ngadakan di tempat masing-masing boleh, tetapi kalau memang ada undangan, hadirlah. Kalau tidak diundang sebagai peserta atau tidak diundang sebagai tamu undangan, hadirlah sebagai penonton. Biar melihat bagaimana proses detik-detik proklamasi. Nah, bagaimana selama bel berbunyi, itu 10 menit itu diam semua, sepi. Dengan sikap sempurna. Dengan kita mendengarkan bendera naik, lagu Indonesia Raya, kita sikap sempurna. Yang bawa mobil berhentilah, bawa motor berhentilah. Wujud menghormati, hanya nggak nyampe 5-10 menit, nggak nyampe. Ini anak bangsa, tolonglah. Mari kita mulai. Kemudian lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, tolong generasi muda diberikan. Karena di sekolah mungkin kurang, di rumah, di lingkungan, ajaklah itu. Terutama peseraman-peseraman yang ada di Bali. Berikanlah itu. Jadi bukan hanya menghafalkan lagu, kupas makna lagu itu. Salah satu misalnya Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Coba Gus, jiwanya nggak ada, atmes yang ada. Apa adanya? Bangke. Bisa ngomong, bisa memunyi, mikir bisa, nggak bisa apa-apa, gitu loh. Makanya founding father kita menempatkan bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Jiwa dulu, jiwa itu spirit dulu, hati dulu bersih. Kalau hati yang bersih, semua bisa terjadi dengan
baik, sempurna. Tapi kalau hati kotor, sama dengan air kotor untuk mandi bagaimana kita bersih. Sedangkan airnya aja kotor, makanya bersihkan dulu air itu. Untuk mandi bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Yang selanjutnya, jangan kita nuding, tapi nuding satu nih 3 nuding diri kita gitu. Tentang nasionalisme, tentang kepemimpinan. Kan sekarang masyarakat banyak gubernur di apa namanya? Koreksi, presiden dikoreksi. Padahal dia mau jadi calon gubernur aja belum tentu lolos. Belum tentu terpilih lagi kan. Marilah anak bangsa, warga negara yang baik adalah warga negara yang mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Jadi kewajiban dulu, kewajiban berpikir baik, ngomong baik, berbuat baik. Sekolah kewajiban bayar SPP dulu, kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian, kan begitu. Kalau nggak ikut ujian nggak bisa dapat sertifikat ijazah. Jadi kewajiban dulu, baru hak. Gitu. Jadi ini anak bangsa mengisi kemerdekaan, isi kewajiban dulu sebagai warga negara, hak akan diberi oleh negara. Gitu. Artinya sering kita sebutkan sebagai warga negara yang baik, bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Indonesia yang tercinta ini. Mungkin dari Bu Cahya ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI terkait dengan besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Baik, pemirsa di rumah dan pemirsa di sini. Jadi untuk besok kita merayakan 17 Agustus, kita kemerdekaan ke-77. Mari kita bangkitkan rasa kebangsaan kita, menghormati dan pasang bendera, terutama ya bendera kita pasang. Kemudian kita, sesuai tadi Pak Jenderal sampaikan, ikuti detik-detik, kita lebih memaknai. Jadi memaknai dari syair lagu, dari makna dari lagu Indonesia Raya itu apa, yaitu membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Itu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin masih ada yang ingin disampaikan Jenderal kita yang baik hati ya kepada pemirsa TVRI yang terkait hari besok. Silahkan. Baik, para pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, harapan kami selaku salah satu aparat negara, marilah kita sebagai anak bangsa timbulkan semangat kita untuk meraih cita-cita masing-masing. Dengan kita semangat belajar, semangat berlatih untuk mencapai cita-cita dalam segala bidang, itu sama dengan menghormati founding father kita, sama dengan mengisi kemerdekaan ini, sama dengan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama berdoa dan memohonkan semoga para pahlawan kusuma bangsa diberikan tempat yang layak di sisinya, baik mulai dari Pak Dirman, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, semua para pahlawan, semua leluhur kita, semua para raja, agar direstui oleh Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempat yang bagus sehingga beliau pun nanti menuntun anak cucunya, keturunannya lebih bagus. Gitu. Terima kasih. Jenderal, sesuai Bu Cahaya, rasanya waktu satu jam ini masih kurang. Ya, kalau sudah dengan beliau yang luar biasa. Mungkin ada lain waktu kita akan bertemu lagi dan berjumpa dengan Jenderal dan Bu Cahaya. Nah, Niki karena sudah waktu, Jenderal juga punya banyak acara, Ibu juga banyak acara. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.